Ya, itu cukup menarik di sini. Sekarang begitu 2 tahun ini kan begitu pandemi tidak pernah ada keramaian sama sekali. Nah begitu dibuka ini wah sangat ramai. Jadi tadi macet sekali. Jadi mohon maaf untuk kehadiran saya yang terlambat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan ikut duka cita mengenai meninggalnya orang tua dari Pardia dan juga Bu Siswanti ya, saudara ke-10-nya. Jadi Besan, bukan Besan, ipar, ipar. Saya mendapat beritanya tadi sore dari Bu Siswanti sendiri dan dari Pardia baru saja saya dengar waktu perjalanan dari Bu Yuli. Sebenarnya berita-berita ini saya selalu terima berkali-kali di setiap setelah habis Lebaran. Bapak Ibu pernah mengira apa penyebabnya? Kenapa setelah Lebaran, setelah puasa, orang yang sakit tiba-tiba banyak sekali dan yang meninggal juga banyak sekali. Tahun lalu sudah saya bahas, tapi dalam bentuk pesan suara, tidak dalam bentuk Zoom seperti ini. Boleh saya? Ya bagaimana Pak? Makanan. Ya. Oleh karena itu saya mohon nanti Bu Yuli direkam. Saya akan sampaikan kepada para peserta anggota kita bahwa ada beberapa hal yang nampaknya harus mereka waspadai pada saat di bulan puasa dan Lebaran. Saya tidak menganggap bahwa ini terjadi banyak khusus pada di Hari Raya umat Islam, tapi juga terjadi pada saat hari-hari raya besar yang berhubungan dengan berlebihan makan. Apakah itu di Natal, Tahun Baru, apakah itu juga di Nyepi, apakah itu juga di Imlek ya, terutama untuk ini Imlek ya. Tapi kok saya lihat yang paling sering itu pada saat Lebaran dan juga puasa. Saya akan menjelaskan secara ilmiah sehingga mungkin Bapak Ibu kan bisa menerima logika ini karena ini sudah saya amati bertahun-tahun. Saya amati bertahun-tahun. Dari tepatnya sekitar 7 tahun yang lalu. Dan saya baru merasakan benar-benar 5 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun lalu saya amati, 5 tahun saya mengira-ngira, dan sekitar 2 tahun lalu saya memastikan. Dalam bentuk adanya pesan suara. Ternyata begini Bapak Ibu sekalian, ini mohon nanti bisa disampaikan kepada para murid-murid Bapak Ibu sekalian, dan juga kemudian siapapun kolega kita, agar mereka terbuka wawasannya. Pada saat orang-orang melakukan PMB, mereka cenderung untuk menunda kenikmatan. Menunda ketidaknikmatan. Mereka akan membiarkan keluarga mereka ataupun euforia yang muncul pada saat bulan puasa itu untuk mencoba cheating. Padahal mereka sedang menjalani program. Untuk merubah, menggeser kembali pola makan keton protein menjadi pola makan karbohidrat. Karena dia pengen merasakan euforia bersama-sama dengan keluarganya. Padahal Bapak Ibu, orang-orang yang diabetes itu rentan sekali. Tapi mereka tidak merasa. Karena kenapa? Banyak saudaranya, banyak temannya, banyak orang yang merasa, ini kan hari raya yang patut dinikmati bersama. Kenapa saya tidak boleh? Ada pembenaran semacam itu. Padahal metabolismenya berbeda. Saya akan jelaskan dari sisi orang normal dan sisi orang diabetes. Orang yang normal pada saat dia, ini dari mulai awal bulan Ramadan, itu biasanya mereka akan sahur pertama kali dan kemudian mereka akan mulai berpuasa.
pada saat mereka berpuasa, yang dimulai dari jam setengah 5 itu, atau jam 4 lebih sedikit, itu biasanya tubuh akan mulai mengurai semua sumber-sumber tenaganya dari mulai jam 4-an ya, jam 4-an, pada saat mereka udah imsak, itu sampai jam 11. Jam 11 itu sudah terjadi pergeseran tenaga, Bapak. Pergeseran itu terjadi orang normal, ya. Pergeseran tenaga dari karbohidrat yang mulai habis menjadi seseorang yang bahan bakarnya berubah, mengambil sumber-sumber lemak dulu ya keton. Mereka mulai menjadi seorang ketosis dari mulai jam 11 siang. Makanya jam 11 siang itu masa paling tidak nyaman di hari pertama. Orang jadi pemalas, orang jadi pemarah, orang jadi semuanya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena terjadi pergeseran sumber bahan bakar tubuh kita. Bayangkan, kemudian selewat jam 12-an, mereka sudah menjadi ketosis murni, hampir murni. Tubuh mereka mulai menggunakan sumber bahan bakar dari keton. Tetapi, faktanya, begitu mereka dari mulai jam 1, seterusnya mulai mengalami ketosis, pada saat jam 6 sore, pada saat mulai berbuka puasa, kita langsung dihujani dengan biasanya, saya lihat ya, yang terjadi di Pontianak ya, saya nggak tahu bagaimana di Bapak Ibu sekalian. Mereka akan mencari semua sumber-sumber yang makan karbo dengan beli sana, beli sini, pokoknya semua uang dihamburkan. Betul kan? Bapak Ibu, dihamburkan untuk semua mendapatkan makanan karbohidrat. Pokoknya saya harus balas dendam. Apapun yang saya dapatkan, saya harus puaskan. Benar nggak Bu Niken? Betul, Pak. Nah, itu akan berulang lagi. Jadi pada saat mereka buka, biasanya akan mencari karbohidrat sebanyak-banyak. Itu orang normal. Orang normal. Pada hari kedua, sama. Terjadi perubahan lagi dari orang yang tubuhnya dibanjiri dengan karbohidrat, menjadi bergeser lagi keton. Yang selama dalam 1 tahun hanya terjadi dalam 1 bulan itu. Tubuh dibuat bingung. Dari pemakan karbohidrat, tenaga dari karbohidrat menjadi ketosis lagi. Nah, pada saat puncak ketosis, sekitar jam 3, jam 4, jam 5, kita hujan lagi dengan karbohidrat. Banjir lagi. Dan biasanya gila-gilaan lagi, selalu kita berburu pasti. Ya kan? Hunting, makanan enak, manis. Apalagi kalau andai kata sudah pakai dalil agama. Berbukalah dengan yang manis. Ya kan? Langsung pembenaran terjadi. Itu teh botol, Pak, bukan agama, Pak. Kalau di hadis ada, Pak? Di hadis ada. Tidak ada, Pak, katanya, Pak. Oh ya. Tetapi saya pernah menemukan itu. Makanya kurma selalu digunakan seperti itu. Padahal Anda sedang ketosis. Anda sedang ketosis. Dan pada saat itulah kita merubah lagi pola sumber tenaga kita. Berubah terus. Berubah, dibolak-balik. Selama 30 hari sumber metabolisme kita dalam mencari sumber tenaga dibolak-balik oleh kita. Karena dibolak-balik oleh kita, tubuh mengalami kebingungan. Selama 1 bulan kebingungannya. Bagaimana dengan orang yang diabetes? Jauh lebih parah, Pak. Respon tubuhnya jadi berantakan. Ya kan? Orang yang normal saja berantakan. Langsung sakit kok biasanya. Jadi, Bapak Ibu, coba lihat. Tanya dengan dokter, puncak orang sakit terjadi di bulan apa? Pasti nggak jauh dari bulan-bulan justru yang menurut kita justru suci dan baik. Tapi saya kok dapat dari informasi dari admin, dari mentor-mentor, kok ini kok bertumbangan, banyak yang sakit dan segala macam. Benar nggak Bu Niken? Benar. Iya, Pak. Iya. Pak Warsono juga, iya kan? Bu Carkini juga.
Ada yang lagi stroke, ngomong sama saya pelo lidahnya. Tiba-tiba. Sedih saya. Aduh, ini pasti ada yang nggak benar nih. Benar, orang yang diabetes adalah kelompok paling rentan. Karena perubahan sumber tenaga ini, Bapak Ibu. Karena orang diabetes itu selalu menganggap dirinya normal seperti orang yang normal. Tetapi pada saat dia diberi sesuatu, dia akan nikmati euforianya luar biasa. Dan itulah malapetaka sudah bisa diramalkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa menjadi penjaga mereka. Hati-hati Bapak Ibu, makannya hati-hati. Jangan sampai berlebihan, jangan terlalu banyak karbohidrat. Karena kenapa? Kita sedang mengalami ketosis. Ketosis yang sebenarnya terjadi secara alamiah. Orang yang berpuasa pasti akan mengalami ketosis, pasti. Tidak usah dipaksa-paksa, pasti akan mengalami ketosis, pasti. Karena kenapa? Kalau aturan dalam agama dilakukan, maka ketosisnya itu benar-benar agak berbeda dengan orang yang mengalami intermittent fasting. Kalau fasting masih boleh minum, agak ringan penderitaannya. Kalau ketosis, ini ketosis tulen. Nah, ketosis tulen, tubuh sumber tenaga dibolak-balik. Ketosis karbohidrat, ketosis karbohidrat, ketosis karbohidrat. Terjadilah yang namanya ketoasidosis. Hati-hati untuk orang yang diabetes. Orang diabetes tidak boleh mengalami yang namanya gulanya berlebih, proteinnya berlebih, ketoasidosis. Pada saat itulah masalah dimulai. Dan orang diabetes tidak pernah menyadari. Kalau andai kata masalah muncul, itu hanya merupakan penyebab logis. Boleh mengerti ya Bapak Ibu ya? Itu semenjak tahun lalu sudah saya sampaikan di pesan suara. Di mana orang mengalami sakoketon, bukan sakokarbo. Sakokarbo, sakoketon. Sakokarbo, sakoketon. Tubuh bingung, sakit. Ketoasidosis, tambah lagi. Akhirnya, sekarang banyak kan yang jadi begini. Apakah ini bukan pengetahuan yang pantas untuk kita berikan pada mereka? Harus, Pak. Kita yang bisa menyelamatkan karena wawasan mereka terbuka. Ada logika sederhana dari cara makan yang keliru. Dan cara makan keliru itu mereka anggap suatu kebenaran. Karena mereka seolah punya dalil. Punya dalil yang dianggap kebenaran bahwa saya harus mengikuti. Ya betul, tapi kita sedang sakit. Makannya harus smooth. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini bisa disampaikan. Ini juga akan direkam. Saya minta bantuan dari admin, host untuk direkam, supaya Bapak Ibu bisa juga menyebarkan melalui rekaman ini. Bahwa sakit ini sebenarnya ada penjelasan logikanya datangnya di mana. Cuman masalahnya orang diabetes kan apa ya? Apalagi kalau andai kata di situ ada penguatan bahwa ini saya melakukan karena keyakinan agama saya menyatakan gitu. Iya, tapi Bapak Ibu sedang sakit. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam soal mengatur pola makan. Bagaimana kapan keton itu terjadi, ketosis terjadi, dan kapan karbohidrat terjadi. Dan buatlah pergantiannya smooth. Jangan keras. Orang-orang yang menjadi korban dari gaya makan yang tidak beraturan seperti ini, itu adalah terjadinya pergantian dari karbohidrat ke keton. Demikian kerasnya, dan dari keton ke karbohidrat keras sekali. Kemudian korban. Dan kita termangu-mangu. Oh kok jadi begini ya? Kenapa murid-murid saya begini ya? Aduh, apa yang terjadi? Enggak, sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita. Bahwa sebenarnya penyebabnya sangat logis. Jadi mohon disebarkan tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan mencerahkan. Baik.